Hai Kak. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Baru jam 11. Kamu ini di Kupang toh? Di Kupang Kak? Siap. Oke, apa kabar Elvis? Puji Tuhan baik Kak. Kak Firly gimana? Baik. Puji Tuhan baik. Oke, aku mau mulai dulu, aku mau buka dulu. Oke, untuk teman-temanku yang sekarang nonton. Jadi sekarang aku ingin sharing dan bertanya-tanya ke Bro Elvis atau Epis ya panggilannya yang keren ya, yang enaknya. Well, Elvis. Elvis, oke, thank you. Jadi saya dulu dan Elvis ini satu state di Virginia dan kami satu kampus tetapi beda subjek ya, beda subjek. Dan kita dulu sering cari hal-hal fun sehingga tidak mudah bosan di sana karena pengaruh cuaca terutama di Virginia. Kita beda kampus loh Kak. Ya beda kampus tapi beberapa mata kuliah kita ada yang satu kelas ya. Iya. Ya. Jadi awalnya kita sering bersama-sama tetapi karena lain dan satu hal akhirnya saya yang kuat jalan, tetapi aku pingin kepoin selama di Virginia Elvis, apa ya yang hal-hal menyenangkan saat menjadi grantee CCI di Virginia? Mungkin Elvis bisa sharing untuk teman-teman sehingga teman-teman yang nonton ini, ternyata Virginia itu asik ya untuk di-explore seperti itu. Gimana Elvis? Kalau selama di Virginia yang paling menyenangkan itu lingkungannya Kak. Lingkungannya itu dibanding state yang lain menurut saya ya Kak. Damai, peaceful. Oke. Kan kata orang Virginia itu kan full of race. Jadi itu tempat yang apa ya? Bisa diulang, bisa di bold. Virginia apa? Virginia itu tempat yang peaceful. Tapi apa sih, unforgettable. Jadi kayak banyak hal-hal atau spot-spot yang buat kita oh gini loh gitu loh. Jadi nggak bosan gitu. Walaupun nggak rame kayak di big cities, tapi tetap berkesan loh Virginia. Oke. Di sana di Virginia Elvis lebih sering ngapain? Hangout sama teman. Hangoutnya kemana itu? Waterfront di Old Town Virginia. Oke. Ya, itu spot yang menurut saya bagus karena kayak laut atau danau buatan gitu. Jadi bisa bersantai di Terus hobi shopping nggak waktu sana? Banget Kak. Jadi stipendnya tuh habis di jalan-jalan belanja yang nggak jelas. Ya kan maksudnya lebih kan sering mumpung di sana. Shoppingnya apa ini? Clothes, kayak pakaian, terus makan tuh paling sering loh. Dan Iya ya, mahal. betul. Ya kan? Tapi lagi jauh dari rumah. worth it kan ya? Worth it lah ya. Banget Kak. Pada saat di sana suka ke junk food nggak? Junk food atau fast food ya lebih keren ya? Lebih pasnya apa nih? Fast food. Kalau Fast junk food ya? itu agak negatif ya Kak ya. Fast Iya food betul. lah. Kan anak kos. Oke. Kalau Biasanya seringnya ke fast food apa nih? Saya lebih suka itu sih McDonald. Tapi kalau sama teman kebanyakan kayak KFC. Gitu. Tapi ada satu lagi tuh yang dilupa, yang Louisiana itu, Louisiana. Oke. Agak. Iya.
Ya. Ya itu Ya. rekomendasi ya untuk ayam goreng kalau ke US paling enak gitu. Yang mendekati taste-nya Indonesia ya itu paling best. Oke. Popeyes. Dibanding sama Dan yang KFC. pasti lebih crispy ya, lebih Ya, crunchy. lebih jauh lebih itu. Pokoknya taste-nya Indonesia lah kalau Popeyes. Harganya berapa waktu itu ya? Yang sering dibeli harga berapa? $5 itu paket loh kan. Itu paket $5 kita dapat. Itu belum termaksud pajak ya. Mungkin 5 sekian lah. Ayamnya 3 atau 2 sama roti. Biskuit. Mereka bilangnya biskuit. Kita kan bilang itu roti. Kalau mereka bilang biskuit. Sama itu aja, cuma itu. Ayam 2 atau 3 sama rotinya 2. Tapi lebih sering beli sendiri atau ditraktir? Kak Helen mana Kak Helen? Ibu CEO. Oke, itu makanan. Terus kalau barang-barang itu kalau misalnya kayak gadget, apa yang kita sering ini? Bro Elvis seringnya apa nih? Kepoin apa nih selama di Virginia? Kak Firdi mungkin yang iPad. Tapi kalau nggak salah kan waktu itu Bro Elvis kan sering apa ya ngomongin tentang handphone, seri sekian. Kalau saya sih nggak terlalu ngerti ya. Sama sih, bukan nggak, lebih kayak tertarik saja brandnya gitu. Yang logonya buah. Terus waktu di Virginia, state-state terdekat yang sering dikunjungin tuh apa? I went to New York 2 times. Wow. Terdekat, cuma 2 jam. 2 jam dari Virginia kan. 4 hours or 2 hours? 2 to 3 hours. Nggak sampai 4 loh kan. Okay. Kalau Boston. Tapi kesana murah nggak? Kesana pintar-pintar sih Kak. Kan ada itu bis namanya Greyhound or something. Itu kalau misalkan rajin-rajin ngecek webnya, dapat tiketnya tuh $5 untuk ke New York. Biasanya itu sekitar 20-an loh. Tapi kalau misalkan rajin-rajin ngecek bisa dapat $5. Itu one way, 1 kali jalan. Kalau returnnya mungkin ya 15-an lah. Jadi intinya kalau kita mau dapat tiket murah harus rajin aktif ya ngecekin harga tiket ini ya. Ngecek promo. Oke. Dan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Jauh-jauh hari. Jadi nggak bisa sebenarnya mendadak bisa Pak ya, tapi harganya ya bisa, lumayan lah ya. Cuman harganya itu ya lumayan lah. 20-an kayaknya 1 kali jalan. Jadi ke New York 2 kali biaya sendiri kan? Iya. Oke, sendiri. Ya, sendiri. Iya, oke. Murah kan? Terus kalau ke Washington Washington dekat DC? Juga sih. Washington cuma berapa? Ini coba 10, 15. Iya. Ya, tapi bayarnya langsung pakai duit atau pakai kartu yang sudah diisi kredit dulu? Waktu itu beli kartu smart card namanya. Masih punya sih, cuma dompet gimana. Itu kalau ke Washington itu sekitar $3 ya kan, kalau nggak salah. Kan tergantung stationnya. Kalau berhenti di station ini harganya misalkan $3 15 sen. Station berikut misalkan $4 kayak gitu. Jadi biasanya pilih yang dekat $3 sekian, nanti baru explore-nya jalan kaki biar hemat. Biar hemat ya. Biar hemat kan. Atau memang lebih seneng jajan? Enggak, biar hemat. Soalnya kan uang yang lain itu bisa dipakai untuk kebutuhan lain gitu. Kan kos yang anak kos gitu. Nggak boleh boros. Anak kos. Siap. Anak kos paham. Terus waktu di sana lebih sering tadi kan bilangnya fast food ya. Ada nggak makanan lain yang sering dikonsumsi? Itu Thai food. Thai food kan. Itu Thai food order dulu atau yang ini buffet? Kita makan bukan buffet, lebih ke makan di tempat. Kalau buffet itu ada satu yang Arab, Pakistan atau Arab kalau nggak salah, sama yang China, yang satu lagi tuh, yang dekat Giant loh Kak, ya kan?
Itu ada yang oke. buffet $13 sekali makan, tapi puas. Sepuasnya tuh, sepuasnya. Dari dessert semampunya sampai semampunya. Bukan semampunya. Tepatnya semampunya. Oke. Ya kan, jadi tadi kan makanan itu ya yang fast food, terus kemudian apalagi tadi Thai food. Terus sering nggak beli paket-paket murah Chinese food gitu? Yang harga-harga yang nggak sampai $10 itu. Kalau misalkan biasa kan keluar sama teman kan, Kak Firdi, Desir, Kak Helen, Kak Tea, itu ya ada yang di Chinese food yang paketnya yang lunch kan sekitar $5 kan, $5. Ya itu cuma dapatnya ayam goreng sama nasi goreng kalau nggak salah. Jadi sepertinya kalau menurut ceritanya Bro Elvis, selama di sana sering makan ayam goreng ya? Iya, karena memang murah sih, George. Dibanding dibanding beef atau ya lebih murah ayam goreng. Nah, bahkan di Giant pun ada yang udah digoreng kan, tinggal dibeli. Iya. I see. Terus sering nggak di apartemen yang ngundang teman untuk makan bareng, terus patungan, share masak, itu kan hal menyenangkan juga. Kak. Banget. Jadi kalau misalkan biasanya patungannya berapa orang setiap teman? Biasanya saya yang korban sih, Kak. Kok berarti Anda play victim dong? Enggak, kalau patungan kebanyakan kayak misalkan kita pergi ke supermarket beli bahan makan, terus balik masak bareng, ya kan? Mungkin per orang nggak sampai $5 lah. Nggak sampai $5. Biasanya. Itu biasanya kan, apa yang sering dimasak? Indomie. Indomie dimasak apa itu? Must. Cuma buat digoreng kan. Indomie itu is a must. Gitu. Nasi, Indomie goreng. Kalau bukan pork, kita pakainya chicken, ya kan? Ayam goreng kalau bukan itu. Terus apa lagi? Babi. Terus apa lagi? Itu sih yang sering dimasak itu sih, Kak. Ayam kecap? Ayam kecap, ya kasir ya. Itu Anda sendiri yang masak kan? Ya? Favorite one. Emang gampang kan? Ayam kalau nasi kecap. Kuning, Pak? Nasi kuning? Nasi kuning angus, Kak. Iya. Saya lihat di medsosnya Bro Elvis ini sering mengundang teman-teman di apartemennya. Sepertinya apartemennya Bro Elvis ini sering jadi base campnya teman-teman untuk cerita, untuk curhat, untuk makan bareng. Mungkin karena saya ya, Kak. Oke, saya kan orangnya agak baik, pandang agak baik atau baik? Baik banget, Kak. Oke. Kalau di tempat Kak Firly gimana? Kenapa nggak diundang? Ada masalah apa Anda di sana? Jadi begini, tempatnya Anda itu, tempatnya Bro Elvis ini sepertinya nggak tahu ada aura ya. Kayaknya teman-teman tuh sayanya auranya, Kak. Saya sendiri, auranya itu kan. Kalau nggak ada saya nggak bisa itu kan. Dari semua negara kita nggak tahu selalu ketemu di situ. Ya kan. Beberapa teman dari apartemen saya pun suka ngumpul di tempatmu, nggak tahu kenapa. Iya. Nggak tahu, mungkin lebih cozy sih. Kalau di tempat kan agak strict kan, kebersihan dijaga, terus ada mobil yang cerewet juga nggak tahu sih. Jadi kalau di kita kan agak orang-orangnya agak legal, agak santai. Jadi halo. Jadi istilahnya, halo, are you still with me? Halo, Elvis, I'm losing you. Halo, I'm losing you. Halo, ya sekarang baru dengar nih. Tadi hilang, tadi suaranya Elvis hilang. Oke. Sama. Jadi suara kafir gitu ya. Jadi tadi, sekarang sudah ada. Halo, sekarang udah ada. Halo. Sudah. Ya, oke. Sudah. Jadi, halo. Oke. Jadi
makanan, terus apartemen tuh jadi base camp, terus sering ke state seperti New York. Dari beberapa state yang dikunjungi, yang paling menyenangkan tuh state apa? Yang state di mana nih yang sering menurutmu? New York. Why? Karena kecilnya saya tuh ke Home Alone. Home Alone itu film favorit untuk kecil. Jadi kayak magical aja sih Kak. Kayak kesana, waktu kesana tuh rasanya magic. Benar-benar. Like I was in movie. Like benar-benar dalam film loh Kak, ngerasain itu. Jadi menurut saya sih magical sih New York. Cuman sempat main ke Times Square nggak? Ya, itu harus emas ya. Cuman Kak, emas. Satu lagi kalau misalkan state lain, Arizona sih. Arizona ya, kenapa? Ya, Arizona itu berkesan, pemandangannya tuh bagus, sebenarnya. Pokoknya enak aja Arizona. It's magical also. Like, dapat salju waktu di Arizona? Ya, salju. Kan itu kan biasanya state Arizona itu kan agak gersang gitu kan. Tapi dia ada salju. Yang serunya itu waktu ke Grand Canyon, Horseshoe Bend itu. Horseshoe Bend. Ya, magical. Kayak mimpi ya, bisa di sana ya. Kayak mimpi loh. Puji Tuhan itu berkat yang luar biasa sih. Ya kan? Kayak mimpi ya. Iya betul. Untuk kalau dari kota-kota kecil kayak gini tuh kan, well, something. Jadi benar-benar bersyukur sih gitu sampai sampai ke sana. Oke. Itu tempat, makanan, apartemen. Terus kalau menurut Bro Elvis, untuk supervisor ya atau koordinator program menyenangkan nggak? Membantu sekali nggak waktu di sana? Sangat. Kayak gimana tuh? Orangnya tuh. Bisa kasih contoh? Kan kalau di pemahaman saya, kebanyakan kalau yang supervisor atau mentor itu bossy orangnya kan. Tapi mereka tuh lebih kayak ngayomi gitu loh Kak. Kayak bantu, benar-benar bantu, benar-benar itu loh, sama-sama jalan gitu. Bukan lu cuma merentang, tapi mereka tuh benar-benar mengarahkan, ngayomi. Jadi kalau lu dapat lagi susah atau lagi bingung apa, cerita aja ke mereka, pasti dapat solusi yang benar-benar ngebantu gitu. Useful. Pernah ada special case nggak dengan salah satu teman terus akhirnya dikasih solusi dari program koordinator? No, I was nice to everyone. Oh, good boy. Jadi kalau masalah kayak gitu nggak ada sih untuk personal, ya itu nggak ada. Terus di apartemen tuh kan berenam ya total, betul kan? Ya. Berenam ya tinggal. 6. Dari berenam orang itu kira-kira ada hal-hal yang, aduh gue nggak suka ini nih, gue nggak mau main ini. Ada sih Kak, maksudnya itu menurut saya manusiawi dan normal ya kan. Ya. Maksudnya kita semua datang dengan background beda, umur juga beda ya kan, pengalaman juga beda. Ada masalah kayak gitu, kayak misalkan cara dia tidur, cara dia ngomong, atau cara dia kebersihannya dia itu ada. Cuman how you react itu menjadi masalah ya kan. Kita belajar untuk buat saya belajar untuk bukan membiarkan, tapi lebih menghargai mereka, tapi juga ngomong gitu ya. Kalau misalnya lu nggak suka ya ngomongnya secara baik-baik. That's how you handle things, bukan lu diam-diam setiap orang dari belakang ngomong dari belakang. Itu lebih mending lu ngomong selesaikan berdua atau bertiga atau berempat, berlima, berenam, ketimbang lu ngomong ke orang lain dan jadi masalah besar gitu. Kalau justru itu saya nggak pernah ada masalah sama teman-teman apapun. Berenam berarti ya. Kamar mandi 2 ya? 2. Kamar mandi 2, ya. 2. Ada nggak sih persoalan tentang kamar mandi ini atau fun-fun aja? Lah. 1 padahal. Kamar mandi karena kita ngaturnya misalkan nggak ada masalah untuk kamar mandi sih Kak. Karena kita ngaturnya misalkan udah tahu jadwal kan. Lu misalkan kuliah jam 8. Saya sering kuliahnya jam 8:30.
Jadi bangunnya itu udah jam 7. Jadi belum ada yang bangun. Kalau yang lain kan kebanyakan ambil online course. Jadi jarang untuk kampus. Jadi paginya jarang ke kampus. Paginya biasanya online course, sore baru mereka ke kampus. Jadi pagi itu kita nggak ada tabrak-tabrakan kamar mandi, gitu bukan kamar mandi. Jadi tadi ngomong tentang online course. Kalau disuruh milih, Bro Elvis lebih senang online course atau direct? Lebih baik Direct dalam kelas ya. Direct lecture fun, ya. Lebih fun, lebih ringan, lebih bisa explore dalam artian kita bisa lebih nanya langsung either ke gurunya atau ke teman. Kalau online course itu sulitnya bahwa lu harus handle semuanya sendiri, dari baca materinya, apalagi coba pahami sendiri, nggak bisa nanya langsung. Kalau nanya pun harus email dan mungkin butuh waktu lagi dijawab sama dosennya, ya kan. Jadi benar-benar it was difficult untuk online course gitu. Jadi saya lebih milih yang direct lecture. Kalau misalnya otomatis kalau kita direct course kan ketemu sama teman-teman nih berbagai culture ya. Iya. Menyenangkan nggak sih? Atau mungkin ada sesuatu yang wah kok bisa ya gitu. Buat saya lebih ke menyenang sih. Cuman ada surprisingnya kayak gini loh. Nah ini cerita sedikit ya Kak. Dulu kalau misalkan nonton film barat atau drama barat, kita kan sering lihat kayak misalkan mereka satu kelas tapi nggak saling kenal, ya kan? Betul. Ya, waktu nonton sebelum ke US nonton terus mikir loh mereka satu kelas tapi nggak saling kenal, kenapa gitu? Tidak, iya oke. Sampai saya merasakan gitu, sampai merasakan bahwa ternyata nggak saling kenal itu karena biasanya habis kuliah untuk kuliah ya, bukan yang SMA. Beda case ya kalau SMA. Kalau kuliah, kalau misalkan di Indo kan kita kuliah seangkatan. Jadi seangkatan itu biasanya sampai habis kan saling kenal kan. Kalau di sini enggak. Di sini enggak. Misalkan lu ambil jurusan apa, kebetulan satu kelas sama kita kan, mereka masuk. Habis kuliah, merekanya pulang. Enggak ada interaksi sama kita gitu. Jarang ada interaksi. 1-2 ada. Tapi untuk semua enggak. Jadi kayak misalkan ini namanya siapa, kadang-kadang juga enggak tahu kita. Walaupun duduknya kayak berdekatan, cuma nggak tahu, nggak saling kenal, kurang kenal lah. Iya. Oke. Culture-nya jadi beda. Untuk teman-teman, kayaknya harus diketahui ya, bahwa di Amerika ini kita kuliahnya di college. Nah, college ini biasanya adalah untuk yang setelah SMA ingin melanjutkan ke universitas, biasanya mereka mengambil college. Yang pertama seperti itu. Terus yang kedua biasanya untuk orang-orang yang ingin mengambil sertifikat. Ya, benar. Karena di Amerika itu mereka perlu sertifikat untuk melamar pekerjaan. Ya. Sehingga banyak siswa-siswa yang di college ini orang yang bekerja, sehingga jadi mereka mengatur waktu sebaik mungkin supaya selesai kuliah mereka bisa pergi ke tempat kerja. Betul seperti itu kan? Iya. Dan kebanyakan lagi mereka ambil ini untuk kayak kenaikan jabatan gitu lah. Jadi dari instansi mereka diharuskan ambil misalkan sertifikat bisnis atau sertifikat komputer. Jadi mereka cuma ambil beberapa mata kuliah untuk dapat sertifikat tersebut. Jadi nggak full gitu. Kadang juga ada yang 1 semester, kadang cuma 2 semester, tergantung kebutuhan dari instansi mereka. Ya, jadi sama pada saat saya juga di kelas, waktu itu saya ada kelas namanya bisnis, itu teman-temannya itu hampir 80% adalah orang bekerja, sehingga mereka ini sering selesai kuliah langsung cepat-cepat lari. Saya pikir ternyata mereka harus ke tempat kerja. Iya kan, apalagi kalau kuliah sore Kak, kadang banyak yang terlambat karena baru selesai kerja. Dan menariknya dosennya itu benar-benar welcome, ya kan? Maksudnya mereka ngerti kendalanya kita tuh apa gitu, dan mereka bantu gitu dosen. Saya suka.
sistemnya. Satu hal yang saya kemarin pelajari pada saat saya di sana, kayaknya suatu kebanggaan bagi mereka kalau mereka itu bisa membiayai pendidikan mereka sendiri tanpa bantuan orang tua. Iya, saya menurut mendengar saya dari juga beberapa teman di kelas, jadi mereka tuh kayak saya kuliah ini karena saya kerja di sini loh, jadi kayak kebanggaan. Iya, Kak. Karena gini loh Kak, Kebanggaan. maksudnya kalau yang saya tahu budaya sana, ketika anak setelah SMA itu kebanyakan itu memilih untuk keluar dari rumah orang tua, jadi lebih mandiri ya. Coba mandiri ya. Jadi ketika mereka dapat kerja dan biaya kuliah sendiri, well itu apa achievement, mungkin salah satu achievement terbesar mereka, bisa independen lah, pride ya, jadi, untuk rasa bangga ya kan, ya pride-nya mereka gitu, akhirnya bisa gitu. Jadi no wonder sih gitu. Iya, jadi mungkin orang-orang yang hanya melihat film sebelum pernah tinggal di situ akan berpikir, orang Amerika ini ternyata orang Amerika ini kayak cuek-cuek ya. Yang mereka sebenarnya nggak cuek sih, tapi peduli hanya karena kondisi, akhirnya mereka bersikap seperti itu. Satu lagi, apa tuh? Ya apa tuh? Lagi aja. Nggak langsung. Silakan bro. Karena menurut saya mereka tuh orang yang menghargai privasi orang, nggak mau ikut campur. Siap. Bukan berarti mereka tidak nice ya, beda tidak nice. Jadi mereka cuma nggak mau ikut campur gitu. Tapi mereka tuh baik. Kalau diminta tolong, kalau dikasih minta tolong, diminta secara baik, welcome sekali mereka gitu. Jadi benar-benar beda sama cuek dengan gitu, beda. Betul. Jadi satu hal lagi yang aku mau tambahkan, mungkin kita akan bisa mengenal teman-teman kalau kita dalam posisi digrupkan, misalnya ada tugas dalam posisi kelompok-kelompok, ya. Nah dari situ mungkin kita akan lebih intens. Itu pun intensnya mungkin nggak bisa lama ya, harus ditanya dulu, bisa nggak selesai kuliah kumpul sebentar atau bahas seperti itu. Jadi itu menurutku sih fun ya, karena menurutnya saya, bagi aku ketika aku di sana dan aku bisa berinteraksi dengan mereka, bagiku fun. Akhirnya kita tahu hal-hal yang sebelum ini kita pikir seperti ini, ternyata enggak ya, ternyata karena kondisi. Saya pernah Kak satu mata kuliah namanya accounting. Okay. It was so hard. Like your favorite class ya? Accounting? At first no, it was so hard. Pertama itu sulit minta ampun ke accounting. Okay. No. Jadi belum tahu apa accounting kan. Jadi background kan pendidikan bahasa Inggris. Kalau accounting itu SMA juga pariwisata, nggak ada belajar accounting. Langsung belajar accounting, it was so hard. Untung ketemu 2 orang teman yang baiknya minta ampun kan. Jadi kita habis kuliah. Warga negara mana ini? Warga negara mana ini? Satu saya lupa, dia sekitar Afrika, saya lupa nama negaranya, agak sulit. Terus yang satu itu Pakistan. Tapi sudah tinggal lama di US. Fluent ya, very fluent. Iya. Dan mereka tuh baik karena saya kan nggak ngerti kan accounting, dijelasin gitu baru bisa gitu. Jelasin mereka baru bisa, soalnya dosennya tuh sulit gitu, maksudnya mengajarnya kecepatan itu, terus bahasanya juga tinggi-tinggi, jadi agak bingung mulainya. Untung mereka jadi bisa lulus dengan baik lah. Jadi waktu itu Bro Elvis meminta mereka menerangkan atau mereka berempati? Lebih kayak, kan kita kebetulan duduknya sering dekatan kan Kak. Jadi saya sering bertanya, ini gimana sih. Jadi dari situ mereka bilang, kalau gitu besok atau hari apa kita ketemu gini-gini. Jadi mereka yang kayak initiate gitu loh. Kayak nanti hari ini kita ketemu ya, kita bahas ini gitu. Nah kalau habis kuliah mereka langsung balik karena kayaknya ada kerjaan atau apa lain gitu. Tapi itu hal-hal yang fun ya, karena ketika bisa berinteraksi dengan mereka sangat fun kan? Iya. Jadi fun itu nggak melulu hanya makanan, nggak melulu jalan-jalan, tapi ketika bisa berinteraksi ketemu dengan orang baru siswa juga lain, fun. Iya kan? Fun, betul. Artinya kita bisa belajar banyak dari mereka juga sih Kak, orang-orangnya yang baik.
Jadi mindsetnya saya itu dirubah bahwa oh bukan karena mereka cuek loh, bukan karena sebenarnya mereka cuma mau kita minta gitu biar kayak dikasih izin gitu. Oh lu boleh nih masuk di bubble-nya gue gitu. Ya kan? Kalau enggak mereka nggak mau yang kayak ikut campur enggak. Oh, I see. Terus suka nongkrong di perpustakaan nggak? Fun nggak di perpustakaannya? Cozy sih, bukan fun, lebih kayak cozy. Kalau misalkan banyak kerjaan, biasanya ngapain di situ? Dengerin musik aja atau tidur, makan, ngerjain tugas. Ya, karena memang cozy. Jadi misalkan kuliahnya sehari 2, misalnya paginya, siangnya kuliah. Terus ada jeda misalnya 2 jam, 3 jam gitu. Pakai tidur lah, Kak. Tidur ya? Oh, tapi nggak sampai mendengkur kan ya? Tidur lah. Enggak kan, aman. Dan emang nyaman tempatnya, nyaman Kak. Nyaman ya. Kalau internetnya gimana? Fun nggak? Internetnya? Banget. Kayak gimana yang banget itu? Bisa di-explain? Untuk cepat ya, kecepatannya. Iya. Lebih kecepatannya tuh beda loh. Kalau sini kan kayak buffering. Di sana di sini tuh di mana nih? Bisa diperjelas? Di Kupang lah. Oh, oke. Jadi asik ya kalau ngirim-ngirim apa cepet ya. Asik. Betul. Cuman satunya itu kalau di internet US mereka strict yang namanya illegal download. Itu nggak bisa. Itu cepat dilacak dan cepat ditangkap. Jadi meskipun cepat tapi beberapa portal ditutup ya. Ya, bukan ditutup sih Kak, lebih kayak lu nggak boleh download sembarang. Lu kalau streaming dikunci. Nggak dikunci, bisa download, cuman nanti gampang dilacak dari mungkin cybercrime atau apa nggak ngerti. Nanti langsung mereka bisa datang ke tempatnya. Ya, kan pernah kejadian 2 kali sih di apartemen saya. Ada teman dari satu negara mengunduh film, ya toh. Terus dia kurang tahu pakai aplikasi apa. Terus berapa jam kemudian ada polisi di luar apartemen. Cuman karena dia pakai aplikasi yang ngeblok, jadi nggak tahu lokasi precise locationnya kita di mana, apartemennya itu yang mana, nggak tahu. Cuman dari cyber, yes, that happened twice, 2 kali. Jadi mereka datang di lingkungan, coba ngelacak apartemen mana nih yang download gitu. Nggak tahu kan teman saya itu pakai aplikasi yang ngeblok kalau nggak salah. Jadi nggak tahu precise location, cuman tahu tempat areanya di situ. Cuman apartemen yang mana itu nggak tahu gitu. Jadi dia nggak ditangkap, cuman polisinya tuh muter keliling gitu sampai kita dapat email dari apa sih namanya, Gulnas, pengelola. Pengelola Ibu Gulnas kalau nggak salah. Dia kasih email bahwa berhenti unduh film karena secara itu ilegal gitu. Kalau mau harus bayar atau Netflix. Oh, berarti tidak boleh mengunduh film ya sembarangan ya? Nggak boleh, itu ada copyrightnya mereka, nggak boleh. Itu kan ilegal kan. Bagusnya itu berarti sih sangat top. Saya baru tahu. Karena saya nggak pernah ngunduh ya. Karena langganannya Netflix. Netflix kan, ya kan? Iya. Karena Netflix pun kalau ditanggung berapa orang pun murah gitu kalau patungan. Iya kan, ada kan yang itu ya, ada patungan. Tapi enak sih kalau pakai Netflix. Cuman nggak. Kalau misalnya belanja kayak kebutuhan, seringnya pergi sendiri atau rame-rame dengan teman-teman? Kalau fun loh itu belanja. Kebanyakan belanja barang itu kebanyakan kalau mau makan bersama. Tapi kalau kebutuhan sehari-hari seringnya sendiri Kak. Keluar. Karena kan pas misalkan kebutuhan habis, teman-teman ada yang mesin kuliah, ada yang volunteer, ada yang kegiatan lain, kan nggak mungkin maksa toh. Jadi cuma pergi sendiri. Pakai bis cuma 1 kali kan. Jadi pergi sendiri. Tempat belanja favorit itu Aldi. Oke. Siap. Keren. Oke, jadi murah. Itu ya fun ya. Memang kita punya stipend tidak terlalu besar, tapi kalau kita bisa mengolah
bisa tahu Iya, kebutuhan iya kita sih. apa, terus Iya, ekstra kebutuhan kita apa. Jadi itu lebih dari cukup kan? lebih dari cukup, lebih Lebih dari lebih cukup, sih. lebih dari cukup ya. Tergantung gaya hidup sih Kak Oke. ya kan, maksudnya ya. Gaya hidup ya, gaya Kalau hidup dan gaya makan berteman kan? bisa jadi sih ya Pak. Ya, betul, Pak. Hmm. Kalau makan seminggu itu saya habisnya sekitar 35 ke 40, 35 sampai 40 dolar lah. Itu di luar bis. Oke. Bis itu 16-an dolar per minggu. Oke, untuk teman-teman yang sedang menyaksikan ini, Elvis Adu namanya ya. Elvis Adu ini asalnya dari Kupang. Dia adalah grantee CCI program tahun periode 2018 18 2019 19. ya. Iya. Jadi di sini Elvis dan saya kita dari Indonesia sampai ke lokasi tujuan di Virginia selalu bersama. Ya, dan Dari start ya interview di loh. Jakarta. Dari interview. Oh ya, betul, Ya kan? betul. Interview. Dari interview betul. Dari hari It was pertama so saya long ago. menjejakkan kaki di Jakarta First dan day Anda, one. dan Bro Ya kan? dan Bro Elvis yang sedikit membocorkan kepada saya, nanti kalau wawancara pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kok. Pakai bahasa Indonesia. Itu sempat waktu itu Bro Elvis lagi. Dan Dicampur. waktu loh. saya waktu wawancara di dalam sama Mr. Alan, dia sempat bilang gini, "Hey, you will go to America, don't use Indonesian all the time." Oke, thank you sir. Jadi itu, jadi iya betul. Kan pakainya Bro Elvis kebanyakan ini sih. kita selalu, iya pakainya kebanyakan. I realize it. Jadi kita bersama berjuang di hari pertama, ya, di hari pertama ya. Since day one, Di right? hari Ya. pertama, ya sampai kita terbang sama-sama gitu loh. Sampai pulang. Sampai kita terbang sama-sama, sampai pulangnya juga sama-sama. Betul ya, saya baru ingat. Thank you for knock me. Jadi kalau untuk segi TOEFL, segi skill, Bro Elvis lebih No. dari saya. Saya banyak belajar dari Bro Elvis karena sering beberapa kali saya pergi ke apartemen Bro Elvis untuk konsultasi. Karena kebetulan saya ikut kelas drama dan saya harus mengucapkan beberapa kata yang saya sering mess up. Beberapa kata dan Cerita dong sering Kak. saya kelas presentasi. Apa tuh? Cerita apa tuh? Kalau kafir itu menurut saya ya salah satu yang perkembangannya pesat loh untuk dari semua segi, dari keberanian, bahasa Inggris, networking, pokoknya I adore you untuk itu semua. Karena kadang gini loh Kak, kadang kita bisa cuman kayak ragu, ya, kita bisa nggak, takut kan. Kalau Kak Firdi itu orangnya bagus karena mau berusaha, dan it was so saya benar-benar adore, keren. Oh, terima kasih. Bangga Karena loh, begini, kayak Bro hebat. Elvis. Saya berpikirnya begini, kita di Amerika hanya sebentar. Iya. Kita di Amerika hanya sebentar. Kalau kita tidak explore sebanyak-banyaknya, sayang gitu kan. Dan itu yang Ya, kedua. Terus yang ketiga, kalau kita pergi biaya pribadi ke Amerika dengan kondisi setahun, uang dari mana kan? Mahal. Mahal. Sangat ya, Kak. Apartemennya berapa sangat. coba? Mahal coba. Betul. Ya, meskipun kita satu apartemen isi 6 orang, tapi itu like Tetap. amazing kan, bisa tinggal di Tetap Amerika, lah, Kak. pergi Tetap. pulang, naik pesawat keren, walaupun memang kelas Gratis. ekonomi, tapi yang pesawatnya That's okay. luar biasa kan, keren. Mhm. Ya, seperti itu. Jadi Bagus. waktu itu Pengalaman luar biasa. saya tidak mau langganan Netflix. Saya langganan pun, tapi sekali saya bayar. Setelah itu saya nggak mau, karena Netflix memang filmnya bagus, murah, tetapi membuat kita stay at home, nggak kemana-mana, Iya sih. nggak kemana-mana. Setuju. Saya berpikirnya di situ. Nah, itu terus kedua, saya ingin banyak teman, karena dengan banyak teman kita tahu karakter orang asli sana, karakter orang-orang yang pendatang dari negara-negara lain yang sudah lama menetap di sana. Dan Iya. bagaimana mereka berpikir, berpola pikir, karena dari cerita-cerita mereka saya baru tahu bahwa suatu kebanggaan bagi teman-teman pendatang di Amerika bahwa mereka bisa membiayai kehidupan mereka sendiri tanpa beasiswa. Kalau kita kan masih beasiswa ya.
Kalau mereka benar-benar fighting sendiri, fighting tanpa beasiswa. Hebat loh ya. Nah, mereka itu yang saya salut. Dari situ saya, oh ternyata gini ya cara hidup orang Amerika, dan ya pendidikan bagus. Dan yang saya salut, meskipun kalau kita lihat di luar Amerika bahwa orang Amerika ini cuek, kayak nggak peduli, tapi kita baru sadar bahwa volunteer mereka tuh keren. Dari kecil sudah ditanamkan. Sudah diajarkan. Iya, sudah diajarkan. Elvis mungkin ingat beberapa kali kita volunteer bersama dan beberapa orang tua mengajak anaknya. Iya. Pernah tanya, kenapa kok ajak anakmu? Dan dia menjawab, ya saya ingin memberitahu, membiasakan anak saya untuk berbagi, untuk berbagi. Ya kan? Hebatnya itu loh, Kak. Nah, ya satu lagi, Elvis, kita pernah sama-sama internship. Halo, are you with me? Halo. Rising, halo. Elvis, kita pernah sama-sama internship. Halo, Kak. Kita pernah sama-sama. Halo, ayo. Kita pernah sama-sama internship. Ingat nggak? Ya. Di situ kamu banyak membantu saya karena Faset. Karena waktu itu yang saya mau ketawa, mereka itu sering tanya, what are you talking about? Karena aksen saya bagi mereka aneh, betul? Iya kan? Karena bagi mereka aksen saya aneh. Saya pernah mislip ya, mungkin lidahnya keseleo atau gimana. Mereka sering tidak tahu, saya ini bicara apa ya. Ingat kan beberapa anak-anak sering dengan polosnya. Saya suka sih bergaul dengan mereka. Akhirnya saya merasa bahwa bahasa Inggris saya ternyata ada kekurangan dalam aksen. Seperti itu kan, paham ya, waktu kita sama-sama internship, mereka sering tanya, kamu ngomong apa ya? Akhirnya kan saya minta bantuanmu untuk menerangkan ke mereka bahwa yang saya bicara tuh ini, gitu kan. Fun kan? Enggak apa-apa sih. Iya ya. Fun sih. Kita internship pun sama-sama ya. Betul. Sama. Dan saya sukanya anak kecil itu polos. Ya kalau mereka nggak tahu, nggak perlu jaga perasaan kan? Iya kan? Iya kan? Nggak perlu jaga perasaan kan mereka? Ya. Jadi kita bisa belajar ya. Iya. Bisa introspeksi diri. Kurangnya di mana? Tapi baik. Iya baik banget. Dan yang aku surprise waktu Elvis masak mie Indomie goreng. Mereka kayak, wow, enak sekali ini. Enak lah Kak. Iya. Biasa aja ya maksudnya. Tamu sih guest speakernya Kak. Guest speakernya iya. Yang dia kan punya restoran, punya kayak fast food. Oh iya kan. Betul. Dia bilang oh ini enak loh, ini apa gitu. Dijelasin lah itu. Iya. Harusnya kita jadi. Dia sempat tanya. Itu. Ya harusnya jadi biaya Indomie lah kita. Brand ambassador. Oh siap. Ya kalau mungkin karena kita orang Indonesia yang sering makan jadi biasa ya. Tapi bagi mereka yang mungkin baru pertama kali taste, wow rasanya ya memang enak sih. Ya, memang enak. The best lah. Iya. Kalau nggak enak nggak mungkin kita beli berkarton-karton. Nggak mungkin, ya kan. Betul. Iya ya. Kita pakai nonton, ya kan. Betul. Kalau nonton mah saya dibayarin kok. Ada CEO kan. Bisa iya, lah. CEO mah selalu standby. Karena CEO nggak suka nonton sendiri. Sultan. Gitu. Ya. Jadi untuk teman-teman, selama kita di Amerika sebagai CCIP Grantees, kita diberi keleluasaan beraktivitas. Yang pasti kuliah wajib, volunteer, kerja sukarela itu wajib, internship itu wajib. Nah, di luar jam kuliah, internship, volunteer, kita bebas. Mau berkomunitas, kita mau jalan-jalan, kita mau mengunjungi state di sekitar Virginia, itu silahkan. Yang penting, yang penting kewajiban kita sebagai CCIP Grantees tidak boleh dilalaikan. Jadi banyak hal-hal menarik yang kita bisa lakukan selama menjadi CCIP Grantees. Dan jangan lupa Elvis, kita ada namanya social host. Ya, social host. Ya. Jadi social host ini adalah
yang disediakan oleh pihak program. Mereka adalah teman kita, keluarga kita, sahabat kita selama kita di Amerika. Jadi ada beberapa teman yang diajak jalan, diajak makan, malah kalau ada special occasion seperti diundang. Natal, Thanksgiving, diundang makan. Ya, Thanksgiving. Iya, seperti itu kan. Dan yang kita pernah bersama Elvis pada saat yang kita dengan komunitas teman-teman Korea. Itu yang wow, amazing menurut saya. Oh God, I miss them so much. Ya, karena menurut saya meskipun mereka orang-orang kaya, orang-orang yang hebat, tapi mereka mau bersahabat dengan kita yang menurutku yang luar biasa. Pada saat kita mau pergi gereja, yang kita mau pergi gereja, ingat yang menjemput kita siapa Elvis dengan naik Rolls Royce ya waktu itu ya. Iya kan. Rolls Royce ya. Yang pertanyaan saya yang sangat lucu. Pertama kali kamu Bro Elvis bilang ke yang teman Korea kita yang Dokter Peter ya waktu itu namanya. Oh, Kim Peter atau Peter Kim ya? Peter Kim ya namanya ya? Iya. Peter Kim? Ya. Mungkin pada saat itu Elvis tidak tahu profesi beliau apa. Dengan polosnya Elvis tanya, "Ini mobilnya kamu?" Dulu nggak tahu. Iya. Makanya setelah tahu bahwa dia seorang setelah tahu it wasn't Rolls Royce Kak. Apa itu? It was apa sih? Porsche or something. Porsche. Ya kan? Porsche. Sorry ya, it's not Rolls Royce tapi but Porsche. Ya. Jadi Elvis sempat tanya, "Ini punyamu?" Waktu itu kan karena kita tidak tahu profesinya dokter Peter Kim ya. Peter Kim ya namanya ya, saya lupa. Peter Kim ya. Jadi betapa menyenangkannya berkomunitas dengan mereka. Kita dijemput, diantar, diajak makan, dikasih makan, Starbucks. Apa coba? Iya. Siapa sih kita, gitu kan? Baik lah. Ya siapa kan? Baik banget. Iya. Maksud saya kalau kita di sini boro-boro kita begitu. Lu siapa gitu kan? Kak. Iya. Maksudnya dalam artian begini. Biasanya pepatah dulu mengatakan padi semakin tinggi dia akan semakin merunduk. Dan itu seperti semakin tinggi kan? Merunduk ya. Jadi itu yang aku lihat di Dr. Peter Kim ini. Meskipun dia sangat tinggi tapi dia mau merunduk gitu loh. Itu kesimpulanku ya. Baik. Dengan beliau. Jadi itu merupakan sangat fun. Sangat fun. Ya, oke. Pengalaman yang apa sih? Kenal dia. Bagus. Ya, sangat menyenangkan dan kita menambah teman, kita tahu karakteristik orang, kita tahu sifat-sifat orang. Ternyata meskipun Amerika yang kita lihat di TV-TV seperti itu, ternyata tidak gitu kan. Lebih lebih menghargai, lebih kamu butuh aku tolong gitu. Kan beberapa kali kita ikut kegiatan, kita dijemput, kita diantar, karena memang kesulitan kita yang paling utama masalah transportasi ya di sana. Transportasi. Ya. Karena kalau kemana-mana kita harus mengandalkan Uber, sangat mahal. Mahal. Kalau sendiri atau sering kan? Seperti itu. Kenapa mukanya begitu? Kuliah pagi saya. Oh, sering ya? Kuliah setengah 9. Kadang-kadang bisnya belum datang. Ya Uber Kak. Dari apartemen ke kampus itu $10 kalau nggak salah. Sekali jalan. Ya? Lumayan ya. Oke. Itu kayaknya kita harus bikin penasaran teman-teman kita yang ada rencana ke Amerika. Jadi saya Firdiani dan Elvis, kami tinggal di Virginia State. Ini kurang lebih 10-15 menit ke Washington DC dengan transportasi mobil atau bis. Ya, atau subway. Jadi kita lebih seringnya ke Washington DC karena memang lebih mudah aksesnya ke sana. Terus untuk state lagi yang terdekat adalah Maryland ya. Ya, itu Maryland. Jadi
untuk teman-teman yang ada rencana ke Amerika, setiap state mempunyai karakteristik masing-masing dan kami di sini share tentang karakteristik Virginia, di mana setahun kami tinggal di sana dan kami bersyukur kami bisa merasakan suasana dan kehidupan selama di Virginia. Kayaknya gitu aja deh dulu siang ini, supaya teman-teman yang nonton ini semakin penasaran dan kita bisa sambung di lain kesempatan. Gimana Elvis? Mungkin ada sedikit kalimat untuk teman-teman. Oke, sepertinya saudara Elvis ada gangguan teknis. Jadi, oke teman-teman, selamat beraktivitas. Salam sehat